Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bani adama hamalnahum minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, baik secara jasmani dan rohani, sehingga kita mampu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimah, yakni menjalankan ibadah puasa. Moga-moga amalan puasa kita sampai detik ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai a'malus sholihah, amal yang akan mendapatkan investasi dan balasan di hari kelak kemudian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang membawa panji-panji kebenaran, nabi yang membawa perubahan dunia dari zaman yang gelap gulita, yakni zaman jahiliyah, menuju zaman ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat daripada bentuk manusia, daripada potret gambar manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguhnya Allah tidak akan melihat potret kamu sekalian, gambar kamu sekalian, body kamu sekalian, body linguis kita. Tetapi Allah sesungguhnya adalah akan melihat walaki yang dur ila qulubikum, yakni melihat daripada bagaimana gerakan hati kita, bagaimana hati kita itu mengolah sebuah pekerjaan, sebuah amaliyah, sebuah gerakan yang akan mampu menggerakkan kebaikan. Sebab sumber kebaikan dan kejahatan itu terletak pada hati yang kita miliki. Ala wa yal qalb. Jadi hati itu adalah sesuatu yang kecil yang mampu menggerakkan roda kehidupan manusia. Apabila hati itu jahat, maka terjadilah bencana dunia. Termasuk salah satu sifat yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia adalah sifat hasud, sifat dengki. Sifat itu berangkat dari hati, berangkat dari keirian hati seseorang terhadap kenikmatan orang lain yang ingin dihilangkan. Kalau hati ini tidak disetir dengan akal yang sehat, maka akan berbahaya. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu gerakan semua amalan manusia sumbernya dimulai dari hati. Moga-moga hati itu adalah mengeluarkan energi yang positif, menggerakkan energi yang baik, sehingga apa yang dilakukan oleh tubuh kita, gerakan kita menjadi gerakan yang positif pula. Kemudian Allah juga akan melihat wa'malikum, karya kita, bukti kita, amaliyah kita, gerakan kita,
Maka benar tempo hari kita membaca dalam surat Al-Asr. Jadi manusia itu pada hakikatnya akan rugi jika manusia itu tidak mau beriman. Yang pertama kodenya kode iman. Iman itu yang pertama kata junjungan kita Nabi Muhammad SAW, al-imanu an tu'mina billah, yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, wa malaikatihi, dan yang kedua adalah percaya kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan. Jadi termasuk kitab-kitab yang terdahulu, Injil, Zabur, Taurat, kemudian kitab Al-Quran. Karena itu yang namanya amanu ya. Jadi iman yang pertama kepada Allah, kedua kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, wa bil yaumil akhir, kepada hari akhir, kepada qadha dan qadar. Jadi itu semua adalah merupakan rukun iman 1 sampai 6 itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan, seperti yang dikatakan dalam surat Al-Asr, manusia akan rugi jika tidak beriman. Dan yang kedua adalah amilus sholihat, berbuat kebajikan, berkarya, membangun sebuah bangunan yang bangunan itu bisa dirasakan manfaatnya untuk kepentingan umat. Mungkin bangunan itu bisa digunakan beribadah kepada Allah, seperti masjid, mushola, kemudian yayasan pondok pesantren untuk kajian dan pendidikan agama Islam, kemudian untuk madrasah juga untuk pendidikan Islam, bangunan madrasah diniyah untuk mengkaji daripada keilmuan keagamaan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat Allah menjelaskan, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u. Hendaknya di antara kaum itu ada yang berangkat. Sebuah kelompok itu hendaknya ada yang berangkat. Berangkat kemana? Yaitu liyatafaqahu fiddin, untuk mempelajari tentang pembelajaran kajian keagamaan, memahami sebuah kajian keagamaan, memahami ilmu-ilmu yang berkaitan, yang ada hubungannya dengan kewajiban kita untuk melakukan ibadah sholat, bagaimana tentang belajar wudhu yang baik, bagaimana belajar tentang memahami ilmu toharoh, ilmu bersuci, suci hadas kecil, hadas besar, kemudian ilmu tentang pembagian zakat, untuk siapa dan dikemanakan, kemudian memahami ilmu tentang puasa, bagaimana puasa itu yang sempurna, yang baik, memahami tentang ilmu haji, termasuk ilmu-ilmu perdagangan, ilmu fikih tentang bagaimana dagang yang baik, apakah berdagang itu mengandung unsur ghurur atau mengandung unsur riba dan lain sebagainya. Semua ini adalah dikupas tuntas dengan yang namanya kajian keagamaan. Ini bagian yang tidak terpisahkan, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyatafaqahu fiddin. Maka ini menjadi tantangan bagi kita sekalian. Karena itu barang siapa yang akan dikehendaki oleh Allah
untuk menjadi orang yang baik, maka orang itu insya Allah akan difahamkan tentang keagamaan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itulah yang dikatakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Quran dijelaskan dengan hadis, maka keagamaan apa mesti begitu. Lihat tafaqahu fiddin, tujuannya apa, endingnya apa? Wal yundiru qaumahum idza rajau. Setelah memahami, menghayati dan memperoleh ilmu, maka keilmuan itu akan disampaikan. Wal yundiru qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, untuk mengajarkan pendidikan itu kepada kaumnya, agar kaum itu memahami keilmuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini adalah hakikat daripada sebuah kelompok masyarakat, sebuah kelompok seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, muslimah, seorang mukmin atau mukminah, maka itu sudah menjadi kewajiban seorang mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah, untuk tafaqahu fiddin, mempelajari agama secara komprehensif. Tidak boleh mempelajari secara sepotong-potong, maka hasilnya akan tidak bagus. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, dan semoga tetap dalam lindungannya. Karena itu mari kita terus berpacu, terutama kepada generasi kita, anak-anak kita. Mari kita didik, mari kita beri pendidikan yang terbaik, karena pendidikan yang terbaik ini akan menghantarkan bukan hanya kepada kesejahteraan dunia, tetapi ilmu ini akan menghantarkan kehidupan akhirat, atau yang disebut dengan ada keilmuan yang balancing, keseimbangan antara keilmuan dunia dan antara keilmuan akhirat. Jadi anak kita harus memahami bagaimana kajian tentang membaca Al-Quran yang benar dengan tajwidnya. Kita bangga, kita senang, kita sedih jika anak kita, dzurriyyah kita, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sebagaimana doa para nabi terdahulu, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang selalu melakukan secara istiqamah menjalankan ibadah sholat, wa min dzurriyyati, dan ya Allah jadikanlah istiqamah dalam menjalankan ibadah sholat termasuk kepada keturunanku, kepada dzurriyyahku, menjadi orang-orang yang soleh, soleh dunia, soleh akhirat. Karena itu pernah dalam sebuah artikel yang dikatakan oleh Kiai Haji Shalahuddin Wahid, beliau pernah menulis sebuah artikel yang pernah saya baca, bahwasanya hendaknya kamu menjadi manusia yang bermanfaat, soleh ritual dan soleh sosial. Soleh ritual itu artinya menjadi manusia yang punya kemampuan ilmu agama dan pengamalannya dengan baik. Ini yang dimaksud dengan soleh ritual, ibadahnya bagus, anaknya soleh, mampu melakukan dengan baik. Di samping itu ada nilai soleh secara sosial. Soleh sosial itu ibadahnya bagus, kemudian ditambah dengan sosialnya bagus. Dia punya empati terhadap sesama, dia tanggap terhadap keadaan, baik secara ekonomi, sosial, atau yang lainnya. Ini yang dimaksud oleh
Kiai Haji Salahuddin Wahid dalam sebuah artikelnya bahwasanya hendaknya kau menjadi manusia yang saleh ritual dan saleh sosial. Ini pernah saya baca tempo hari. Karena itu moga-moga satu artikel yang pernah beliau tulis mari kita terus terjadikan sebagai satu referensi juga dalam kehidupan kita, dalam rangka mengembangkan dunia pendidikan, dalam rangka untuk mempelajari sebuah tata cara dan metodologi dalam kehidupan di masa yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan ibadah lebih sempurna lagi, dan moga menjadi orang yang bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk kepentingan orang banyak dan dibutuhkan masyarakat. Mereka yang akan membutuhkan itu. Maka manusia yang model seperti ini, manusia yang insya Allah akan mempunyai suatu celengan atau investasi baik dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.